Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pidato. Pidato ini terdapat pada kelas 6 tema 7. Materi ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu pada KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, dan KD 4.3 menyampaikan hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, sebelum kita membuat pidato, alangkah baiknya kita mengerti apa itu pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Isi teks pidato. Dalam sebuah teks pidato terdapat beberapa bagian. Yang pertama, salam pembukaan. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Yang kedua, kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Yang ketiga, bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Berikutnya, yang keempat, kalimat penutup. Bagian dari teks pidato yang berisi kesimpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Yang kelima, salam penutup. Bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Tahap-tahap dalam membuat pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, misalnya pada memperingati Hari Kartini, atau memperingati Hari Pahlawan, atau juga memperingati tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan momen-momen tertentu lainnya, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengarnya. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil, penelitian, imajinasi, ensiklopedia atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Setelah kalian membuat rancangan pidato, sekarang yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Ingat, perhatikan kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Berikutnya, kalian latihan membacakan pidato. Berlatihlah membaca teks pidato yang telah kalian buat. Saat berlatih, kalian perhatikan pelafalan dan intonasinya. Berikutnya, pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan menekankan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato.
Menyampaikan teks pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Pesan dalam pidato kepemimpinan. Nah, pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan himbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator kepada saat berpidato. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut sebagai gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Jika seorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Cara menyimak yang baik yaitu yang pertama, kalian harus fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat buku tema 7 kelas 6 tentang pidato. Berikutnya, kalian buat pidato sesuai dengan momen yang pernah kalian alami. Misalnya pada saat memperingati hari kemerdekaan. Nah, silakan buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.